Selamat siang, Kak. Selamat siang juga, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan kabarnya baik ya. Tadi perjalanannya gimana ke sini? Ada sedikit kendala sih. Kebetulan kesini naik motor, jadi ada kendala dikit dengan ban bocor. Oh, ya bocor. Oke. Tapi motornya udah aman? Aman. Aman. Berarti pulangnya juga aman? Aman. Aman. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu asas-asasnya. Saya akan menerapkan asas kerahasiaan dan asas keterbukaan, di mana konseli bisa menceritakan apapun kepada konselor, kepada saya, dan saya sebagai konselor harus menjaga asas kerahasiaan tersebut, dan konselor juga bisa terbuka untuk menceritakan hal apapun. Apakah sampai sini sudah mengerti? Cukup mengerti. Cukup mengerti, baik. Oke, ini merupakan sesi pertama. Jadi di sesi pertama ini saya ingin mengetahui terlebih dahulu apa permasalahan yang dialami oleh kakak. Oke, permasalahannya itu bisa ada berbagai aspek mungkin ya, bisa dibilang dari perkuliahan iya, dari diri sendiri iya, mungkin dari pertemanan juga iya. Sebenarnya yang utama tuh di perkuliahan, karena lagi perkuliahan ini tuh mungkin udah semester 6 juga, udah waktunya buat magang, tapi belum bisa karena masih ada beberapa kendala, dan itu bisa dengan beberapa kendala itu tuh bisa bikin jadi saya kepikiran terus, overthinking, terus akhirnya kayak selalu menyalahkan diri sendiri. Oke, tadi kakaknya menyampaikan bahwa ada kendala seperti apa yang dialami sehingga menghambat magang. Bukan kayak sih, dengan mungkin ya susah untuk mengikuti setiap mata kuliahnya. Enggak setiap mata kuliah, hanya beberapa mata kuliah tertentu yang harusnya jadi prasyarat magang tapi belum bisa diambil. Itu hal utamanya, sehingga menghambat ke semester selanjutnya, sehingga berhambat di semester magang ini. Oke, berarti semester 6 seharusnya sudah magang. Iya. Dan apakah di semester 6 ini udah ada usaha untuk melanjuti perkuliahan tersebut supaya mungkin di semester 7 bisa lanjut magang? Harus, karena mau tidak mau udah kecemplung juga, jadi apapun yang udah diambil harus dikerjakan, ya udah itu dari tanggung jawabnya sendiri. Oke, tadi kamu mengatakan kecemplung. Nah, sebenarnya sebelumnya kuliah di jurusan apa? Sekretaris. Sebenarnya dari kakak sendiri inginnya ke jurusan apa? Sebenarnya itu pengen di jurusan ilmu komunikasi. Tapi kalau ngambil jurusan ilmu komunikasi bukan di universitas yang saya pilih ini. Saya pengen mencoba di universitas lain, karena saya tahu dengan di universitas yang saya pilih ini saya nggak bisa mengejar kemampuan saya. Oke, baiknya mengambil ilkom di universitas lain gitu ya. Nah, kira-kira apakah masuk ke sekretaris karena ada tekanan dari internal, dari orang-orang dalam? Dari internal, dari orang dalam, ya termasuk keluarga sih. Oke. Ada tekanan dari keluarga, orang tua? Ada tekanan dari orang tua. Nah,
sebelum itu apakah kamu udah sebelum kamu masuk ke sekretaris, apakah udah ada obrolan terlebih dahulu ke orang tua untuk penolakan bahwa aku nggak mau di sini apa gitu? Tentu saja udah, cuman beberapa kali yang saya pengen di beberapa universitas dan di beberapa jurusan itu bukan itu nih ya, belum setuju ya. Terus akhirnya saya udah bingung mau masuk di mana. Ya udah, akhirnya orang tua saya juga dapat dukungan dari orang lain, udah masuk ke ini aja karena di sini tuh menjamin lulus langsung dapat kerja, bahkan sebelum wisuda pun udah bisa kerja gitu. Akhirnya itu yang menjadi tekanan, dan akhirnya mungkin bisa dibilang menjalankannya secara terpaksa kali. Oke, berarti bisa saya simpulkan masuk ke sekretaris karena paksaan dari orang tua, sehingga menjalaninya pun tidak setengah hati, tidak niat gitu lah ya, tidak niat gitu. Nah, apakah tadi kan bilang ada halangan dari untuk magangnya, apakah dari orang tua sendiri tahu bahwa kamu mengalami hambatan untuk magang? Pada akhirnya tahu, karena mau tidak mau kan pasti akan ketahuan juga kan. Ya udah, akhirnya situ mulai ketahuan, ya udah cuma bisa terima aja sih. Oke, bagaimana respon orang tua ketika mengetahui seperti itu? Kalau dilihat dari matanya kecewa, kayak kenapa bisa kayak gini gitu, kenapa bisa menang, kenapa hal ini tuh terjadi gitu. Oke, kira-kira tanggapan orang tua seperti apa? Berusaha untuk menyemangatin kamu kan, untuk bisa lanjutin ke tahap selanjutnya? Responnya ya udah, jalanin lagi aja lagi, maksudnya jangan mengulang lagi kesalahan yang sama, ya rajin lagi, maksudnya lebih tekun lagi belajarnya, kurang-kurangin kegiatannya, mainnya, ya, lebih ke situ. Oke, sebelum ini anak keberapa? Kebetulan anak tunggal. Kebetulan anak tunggal. Nah, mungkin kalau saya tangkap dari cerita Anda, mungkin orang tuanya karena anak tunggal kali ya, mungkin lebih dijaga, jadi mungkin mau memang lebih di sekitar dekat aja dari rumah. Nah, kira-kira kalau kita mengandai-andai, kalau seandainya kamu beneran kuliah tidak di sekretaris, tidak di jurusan sekretaris, kamu masuk di ilmu komunikasi, apakah hal-hal yang seperti sekretaris terhambat itu akan terjadi di ilmu komunikasi? 50-50 sih sebenarnya, bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak pun. Itu juga kalau bisa dibilang iya dan bisa dibilang enggak kalau menjalani itu kayak dengan kemauan sendiri, dengan niat sendiri gitu. Itu mungkin bisa aja kayak nggak menghambat ke yang lain gitu. Oke, bisa jadi ya 50-50 ya. Nah, kemudian tadi di awal kamu mengatakan bahwa ternyata orang tua dapat bukan dapat dukungan ya, bisa dibilang dapat arahan juga, dapat support juga dari orang lain untuk mendorong anaknya ke
universitas tersebut. Nah, apakah memang sudah sangat terjamin di universitas tersebut? Udah, karena udah banyak pengalaman dari orang-orang yang terdekat yang masuk ke situ dan beneran dapat pekerjaan, langsung dapat kerja. Oke, mungkin kamu berarti dari sekarang semester 6 ya? Dari semester 1 berarti ngejalaninnya tidak dengan hati yang ikhlas sehingga terhambat. Oke, baik. Nah, karena udah semester 6 berarti kan bisa dibilang udah panjang lah ya perjalanannya. Oke, nah karena udah dapet orang tua pun dapet support dari orang lain dan di universitas tersebut pun sangat amat terjamin untuk langsung bisa dapat pekerjaan. Nah, berarti kan oke, berarti dari pemikiran, apakah kamu pernah berpikir bahwa ketika udah masuk di semester 1, apakah kamu udah punya pikiran bahwa kayaknya gue nggak bisa nih karena kecemplung tadi, kayaknya gue nggak bisa nih sampai tamat, sampai lulus, sehingga itu menjadi sebuah kenyataan di mana di semester 6 kamu terhambat untuk magang. dari semester 1 sampai semester 5 mungkin 5 berarti ya, karena kan yang udah magang semester 5 ini karena masuknya dengan ya niat nggak niat, karena juga dapat bukan paksaan sih, maksudnya kayak ya udah menjalannya karena dengan terpaksa, punya pikiran kayaknya gue gak bakal bisa ngikutin perkuliahan ini, maksudnya beberapa mata kuliah gitu kan, pasti bakal keteteran, pasti bakal terlambat gitu kan. Dan pada akhirnya benar terjadi di semester ini, ada mata kuliah yang masih keteteran, masih terlambat, dan akhirnya menghalang untuk magang. Oke, keteterannya ini dalam arti apakah kamu mengikuti organisasi-organisasi lain di kampus atau mungkin tidak ada waktu, tidak bisa memanage waktu dengan baik? Lebih ke nggak bisa manage waktu sih. Mungkin banyak kegiatan juga yang di luar kampus sehingga tugas-tugas kampus tuh jadi gak bisa dilakukan, bisa dikerjakan dengan baik. Bisa dibilang gitu. Oke, jadi kan kita udah jadi saya pribadi menyimpulkan kita sudah menemukan akar dari permasalahan kamu, akar dari pemikiran kamu adalah karena memang kamu dari awal, dari semester 1 tidak berpikir bahwa gue gak bisa nih, sehingga Tuhan berencana ya kamu gak bisa gitu kan, sehingga banyak mata kuliah mungkin yang terhambat, jadi gak bisa ngikutin, sehingga magang pun belum bisa magang gitu loh. Nah, apakah mungkin ada support atau dukungan dari teman-teman kamu? Sejujurnya saya nggak pernah cerita ke teman-teman, maksudnya pun punya banyak teman, banyak teman yang baik, yang saling support, yang selalu ada, tapi nggak pernah mau cerita, karena ya udah cukup diri saya aja yang tahu, orang lain tuh kayak nggak usah tahu gitu. Oke, berarti kamu tipe orang yang
Mungkin ketika punya masalah lebih baik gue pendam sendiri Iya, gitu. betul. Lebih baik gue cerita ke diri gue sendiri, karena balik lagi yang memahami diri lu adalah ya diri lu, memahami permasalahan lu adalah Iya. diri lu. Nah, berarti apakah teman-teman dari sekelas kamu, apakah udah ada yang magang atau ada yang terhambat juga? Yang magang sudah lebih banyak, yang terhambat cuma beberapa. Oke, berarti yang magang udah banyak, yang terhambat pun ada beberapa. Nah, berarti kan harus ya berarti harus ngulang gitu ya. Nah, oke. Jadi saya simpulkan adalah kamu mempunyai pikiran irasional terhadap kuliah kamu, dimana karena kamu bisa dibilang kecemplung di jurusan sekretaris, karena sebenarnya kamu maunya di Ilkom dengan di universitas yang lain, universitas luar, tapi orang tua memaksa dan mendorong kamu untuk masuk ke jurusan tersebut karena diiming-imingi jurusan tersebut cepat dapat pekerjaan. Dan dari awal semester 1 kamu sudah punya pikiran yang negatif bahwa kayak gue nggak bisa nih kalau gue gak jalaninnya tidak Dengan sepenuh hati. dengan sepenuh hati, dengan niat, ujung-ujungnya belakangnya pasti akan terhambat, entah magangnya atau apapun itu. Nah, oke. Karena ini sesi pertama, jadi di sesi pertama ini saya cuma ingin mengidentifikasi permasalahan kamu, kita sama-sama mencari apa yang menjadi permasalahan dari pola pikir kamu, dan saya sudah mendapatkan dan saya sudah simpulkan tadi. Berarti bisa saya bilang sesi pertama ini bisa saya akhirin, dan kita akan bertemu di sesi kedua dan sesi selanjutnya dengan jadwal yang sama hari Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Oke. Baik, terima kasih ya untuk sesi konseling kali ini. Apabila mungkin ada yang kurang berkenan atau masih ada pertanyaan, kamu bisa bertanya di sesi sebelum kita ke sesi kedua. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di sesi kedua. Terima kasih atas bantuannya, Kak.